Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di Guyon Waton. Nah, malam kali ini saya bersama Kang Jati. Sebenarnya Ki tapi nggak mau. Jadi saya panggil Kang Jati. Ya, itu yang pas. Sedang berkunjung di Jombang di kediaman Ki Wijaya ya. Wijaya tok. Selamat pagi kok. Pagi. Bener pagi, udah jam Pagi 2 ini. kok. Setengah 2. Jadi Guyon Waton memang ini acaranya udah ini ya. Orang pada tidur kayaknya melekan nih Kang ya. Nah, Jadi sebenarnya acara ini guyonan, gocekan tapi temenan. penuh makna lah Ya, ya. penuh makna. Pas Kita sharing-sharing lah. waktunya di malam Jumat Kliwon ya. Sekarang malam Jumat Kliwon. Keren banget nih. Oke, kok. Ini sebenarnya mau lihat-lihat koleksi juga nih. Karena Iya Wijaya perlu. ini kan Perlu karena pusakanya banyak sekali loh. paling tidak kan bisa kita lihat koleksinya Iya, Wijaya. benar. Ya boleh. Nanti satu persatu dikeluarkan. Ya. Jadi paling tidak kalau kita ke tempatnya Wijaya kan ada hasil dan kita bisa tahu cerita awal mula Laku spiritualnya ya Kang ya. Di samping Yang laku utama. spiritual, Wijaya ini kan mengumpulkan pusaka ini udah berapa lama sampai Iya. punya banyak ini. Kan mesti ada Tujuan-tujuan tersendiri lah ya. atau dari dia kerentek hati untuk mencari pusaka ini kan pasti Iya. apalagi Wijaya ini kan seorang spiritual mulai zaman muda. Kalau tadi saya tanyakan mulai SMA kok. Mulai SMA ya. Mulai SMA. Wih, keren. Jadi kan tidak sembarangan dia untuk mencari pusaka kan. Betul. Kalau nggak dari kerentek hatinya kan di situ kok ya. Betul. Nah, jadi nanti mungkin ada beberapa pusaka yang memang sangat menarik hatinya Wijaya untuk itu harus diambil atau dirawat ya. dirawat gitu loh. Ah, Pasti ada dari koleksinya Wijaya ini ada satu ketertarikan di dalam hatinya. Gitu. Entah itu berupa tombak atau pusaka atau kerisnya kan. Nanti kan Wijaya bisa menceritakan. ya. Kalau sepengetahuan saya memang di dunia perkerisan kan. Kalau sudah mengenal keris dan mencintai, itu memang adalah panggilan leluhur. Betul. Sering aku bilang kayak gitu kok. Panggilan leluhur. Entah itu benar apa enggak, cuma aku kerasa kayak gitu loh. Ya kaya dhewe mencari perempuan. Mencari perempuan, Banyak pilihan perempuan yang dikoleksi tapi kan ada satu yang menjadi betul. ketertarikan hatinya itu. Iya, sama itu. Nah, kuwabe ditertarik dikoleksi jadikan satu rumah itu malah luar biasa kan. Oh, malah luar biasa. Luar ya? biasa itu loh. Karena biasa di luar ya. Iya itu loh. Iya. Tapi paling tidak kan pengalamannya Wijaya menjadi satu pelajaran buat kita nanti. Iya, benar ya. Siapa tahu ada yang seera Wijaya belum bisa mencari atau koleksi pusaka, nanti kan bisa ke GSP kan. Oh, siap. Ya siapa tahu ada yang cocok dengan. Kita kan udah ada lelang. Nah itu. Jadi tujuan GSP apa tuh? Nusantara berkeris. Nusantara berkeris. Wih. Nusantara loh, Wi. Apapun kerisnya sekarang di tempatnya Wijaya susah Kang. Iya. Akhirnya yang tetangganya nggak dapat. Akhirnya nggak tercapai itu Nusantara berkeris kan enggak Kang. Seharusnya kan Wijaya nggak tertarik dikasihkan ditum nang tetanggane. Dadi koyo nang slametan deh Kang. Iya. Nah, nanti sore Berkatnya keris. Iya, habis maghrib apa habis sisa selamatan di tempatnya saya. Gak disuguhi Kang, cuman kopi teh, tapi kok di pulangnya dikasih satu. Tentu Nah, aku- mungkin itu cepat tercapai Nusantara berkeris Iya, ini, Kang. sangat mensupport kalau gitu. Iya kan, ya. itu. Jadi Mudah-mudahan. berkatnya keris. Nah, keris itu.
Ya mudah-mudahan keris ya bukan orang Jawa aja ya, maksudnya orang di Nusantara ini Nusantara. yang banyak. Tapi anu kok, kalau menurut saya pribadi, jadi itu ada satu getaran. Kenapa ya kita tidak memandang suku, ras maupun agama. Iya. Orang yang seneng keris itu sebenarnya sudah dapat Anugerah ya. anugerah. Iya. Mungkin dari dulu engkongnya atau yang di atas itu dia juga dulu seneng keris kan, atau mungkin leluhur kita itu sudah dekat sama empu. Nah, akhirnya meneruskan ke anak cucunya. Kita lihat aja orang-orang yang seneng keris ya, kita tidak memandang suku, ras maupun agama, kan orangnya sudah beda kan. Benar kan. Itulah. Jadi sudah memang antara keris dengan di dalam jiwa ini memang ada satu keterikatan yang luar ya. biasa itulah. Untuk menjalanin proses itu ya, untuk Proses. mencapai kesempurnaan itu ya. Betul itu loh. Karena sebenarnya kan banyak hal untuk mencapai kesempurnaan. Lewat kita belajar ke orang-orang bini sepuh bisa kan. Mungkin dulu juga leluhur kita juga Lewat belajarnya bini sepuh itu. bini sepuh. Ada yang melakukan satu meditasi atau ritual. Iya. Itu pun sama. Dan ada yang diwujudkan melalui pusaka. Karena orang-orang dulu kan kalau menguak satu misteri kehidupan maupun hidup itu sendiri itu dilewatkan pusaka. Tapi bukan pusaka yang untuk berperang, bukan. Iya, yang Itu benar sudah ageman ya. Ya benar-benar untuk ageman. Karena sejatinya di dalam pusaka itu kalau kita bisa mengungkapkan misterinya sangat luar biasa. Itu mulai asal usulin dumadi ada kok. Kalau saya pelajari secara saya pribadi ya. Mulai dari sebelum kita hidup. Jadi bapak ibu kita ini masih sama-sama, ini masih sendiri, belum ketemu. Tapi kita sudah ada di situ. Dan itu untuk mencari sebilah pusaka yang menceritakan itu memang harus butuh waktu. Dan itu ada. Itulah. Cuma nanti tergantung getaran hati kita dan empu yang punya dulu pusaka itu akan mempertemukan kepada diri kita. Entah itu nanti secara wujud nyata kita ketemu dengan pusaka itu atau dilewatkan secara entah mimpi, entah seolah-olah kita masuk ke alam yang gaib ibaratnya. Di sana kita dipertontonkan satu pusaka yang bisa membabar hal itu. Tapi syukur-syukur kok kalau Kawijaya ini benar-benar memang dari atasnya leluhurnya itu mendalami satu pusaka, nanti tetap akan dipertemukan dengan wujudnya kan, bentuknya yang sebenarnya. Itu yang susah memang. Iya, iya, iya. Dan itu empu itu cuma hanya satu yang bisa membabarkan itu, hanya Empu Ramadi. Di luar itu sudah tidak ada yang bisa membabar masalah itu, karena Empu Ramadi adalah empu kadewatan. Itulah empu kadewatan. Dan itu memang satu-satunya empu pada era itu. Memang untuk kita mau menjelaskan secara sejarah itu nggak ada. Nggak ada, memang nggak ada Empu Ramadi Karena itu. eranya Empu Ramadi itu diantara 100 tahun Masehi Kang. Di sekarang ini 2022 berapa ribu tahun itu. Jadi sejarah itu tidak mungkin yang tertulis ya, itu tidak mungkin ada. Itu hanya pribadi lepas pribadi. Dan itu memang satu kewahyuan. Kalau nggak kewahyuan nggak bisa. Kalau kita mau menceritakan itu wahyu seolah-olah nanti kita dipredikatkan seolah kita itu nabi. Akhirnya apa? Diturunkan anugerah. Itulah. Biar tidak menyamai para kenabian pada zaman dulu. Karena kenabian zaman dulu kan itu memang wahyu kan. Nah, untuk era yang sekarang itu hanya anugerah. Nah, saat kita nanti mudah-mudahan kok ya, Kawijaya memang pelestari, dia memang benar-benar mau mengupas misteri yang ada di pusaka. Itu
mudah-mudahan kok akan nanti diwujudkan di sana. Karena Ramadi sendiri juga itu simbolis. Iya. Dia kenapa memakai nama Ramadi, dan itu nggak mungkin akan dijabarkan dalam buku. Kenapa harus memakai nama Ramadi? Jadi ini yang selalu bergolak dalam hati saya itu mulai dulu. Jadi bukan sebagai bentuk dia memakai nama, tapi saya mau mencari kenapa dia memakai nama itu. Itu kan berat kok. Kayak saya, kenapa harus saya dikasihkan nama Duyono Rahmajati? Kenapa tidak yang lain gitu? Ya. Hak saya kan mungkin waktu itu saya bisa menerima aja, oh memang ini pemberian orang tua. Tapi setelah saya Dewasa. mencari, Ya. nah, itu mencari seolah-olah koyo-koyo lu lapo aku golek sing wis ono ngono lho. Kan itu kan sudah ada. Tapi di dalam hati ini nggak bisa loh. Itu akan berontak. Terus mencari. malah Mencari. Kenapa orang tua saya harus ngasih nama ini kepada saya? Ternyata itu hanya simbol. Apakah orang tua saya waktu memberi nama saya itu dengan sadar atau tidak sadar? Nah kan di sini kok. Lah waktu menyabda ngasih nama ini kan siapa yang menyabda? Apakah bapak saya secara raga atau yang di dalam hatinya bapak saya? Nah itu loh. Sampai ngasih nama yang saya sandang sekarang ini. Tak goleki kan. Ternyata bapak saya itu terdorong dari dalam dirinya. Tadi ini hanya sebagai sarana, ya anakku tak kasih nama ini. Nah itulah. Padahal sebelum dia ngucap sebenarnya sudah ada tulisannya di dalam dirinya bapak saya itu. Ya itulah. Lah sama dengan Empu Ramadi. Kenapa harus memakai nama Empu Ramadi? Aku tak golek, tak kupas. Apakah itu saya perlu ceritakan? Enggak. Karena engkau dikira aku wong gendeng. Iya. Karena di sejarah tidak akan tertulis. Nah, setelah bergelut dengan itu, bergumul dengan itu, baru dikasih jawaban. Sebenarnya kok gaib, maaf ya. Gaib itu nek jagongan ini guyon tok lho kan. Enggak ono sing serius, ya kayak guyon waton. Aslinya itu guyon tok tapi ada manfaat. Ada manfaat. Ya, itu loh. Kadang saya berinteraksi dengan orang yang bidang spiritual kok. Coba kau Wijaya lihat, mesti kan serius kabeh kok. Iya. Pemaparannya serius. Serius semua. Padahal sejatinya kabeh ku sakjane nek ketemu sing temenan guyon kayak kita ini. Tapi apa guyone kok mengena dan bisa kita cerna. Nek terlalu serius bubar. Kita memang pada saat itu bisa nampani wejangan-wejangan, tapi setelah pulang mesti nggak ada yang ngenain nggak masuk. Itu. Nah di situ tak golek ya. Memang ada tahap-tahap gaib itu yang bisa memberi wejangan. Gitu ya, Kak. Dan mulai gaib yang mengakukan diri, kadang dia ngaku sebagai resi, ngaku sebagai pendito. Itu kalau kita tidak waspada itu sakjane ya palsu. Makanya lihat mesti serius goleng rungokno. Padahal aslinya guyon. Wis nyel guyon itu. Tapi dia memberi wejangan itu diselip-selip guyon itu. Ternyata di situ ada satu pelajaran. Saat pikiran kita terlalu dikai fokus, iki beku kan. Blank ya. Beku. Itulah. Itu ada satu pemaparan, Kak. Ya bedanya anak-anak di Indonesia sama anak-anak yang di luar negeri, terutama Singapura, apalagi sampai ya, Amerika. yang paling dekat lah kayak Singapura lah. Nah kalau di Indonesia ini gemblengannya anak-anak kayak PAUD SD, SD itu terlalu fokus kan harus belajar begini. Padahal mereka itu pada saat lagi seneng-senengnya main. main. Iya betul kok. Itu yang dia hilang. Iya.
Nah, apakah nanti pada saat dewasa dia bisa menerima itu? Oh, masa kecilku hilang begitu saja ditekan, terutama orang tua Ya, dan guru di sekolah itu. gitu. Tapi nanti hasilnya beda. Ya. Ya, kita bukan ngomong maksudnya bedakan orang luar negeri sama Bukan. Indonesia, bukan ya maksudnya. Tapi kenyataan Kenyataan Pola memang pikir- Pola berbeda. pikirnya berbeda. Sekarang udah sepuh tapi kekanak-kanakan loh. yang Nah, banyak. sebenarnya itu yang diterapkan. Jadi leluhur kita yang dulu-dulu sebenarnya menerapkan seperti itu. Makanya setelah eranya leluhur kita yang tua-tua itu turun di era-era zaman dulu mesti durung waktu nih. Iya. Itu Belum cukup umur. belum cukup umur karena dia tahu saat mana dia masih asik dengan pikiran dia, dengan dia bisa menerima yang diwejangkan, itu loh. Jadi nggak sembarangan di sini. ya, nanti ada saatnya Nah, bisa ketemu. betul. Oh, ini aku nanti jadi begini, jadi gini, Ya, itu. jadi orang ini misalnya gitu. Nah, maksudnya kan di sana. Iya. Nah, saiki lah aku kurang tua ya, apa durung cukup umur doy. Kapan aku arep diwejang? Jadi aku di inget sana? masa SMP nih. SMP kelas 3 aku gumbulanku kan. Iku wong sepuh-sepuh kan. Jadi SMP kelas 3 udah kenal, kalau di Madura itu kan bukan kejawen kan, tapi bilangnya kan kebatinan kan ya. Cuma setelah aku dewasa terus nyoba deketin terus sama sesepuh sana kan isinya podo kan. Iya, iya. Podo sampai kejawen gitu loh. Lah, dulu aku SMP itu kan pernah dikasih orang gini. Gue seurung cukup umur. Nah, Wis to. Kowe lek pingin degan, kowe gak iso menek cari tangga. Jadi naik pakai tangga. Yang pingin kan aku itu kok. Udah naik terus dikupas, pingin enak lagi kasih susu, kasih es lagi, dimakan sendiri, udah cari ono iku. Bingung, jam malam nggak tidur, sampai bolo-bolo nggak sekolah ya gara-gara mikir itu. Terus yang naik, yang ngasih, yang ngupas, yang kan pelayan tuh, terus yang makan siapa, yang ngerasain siapa, itu yang aku cari dari SMP loh. makanya kan leluhur kita dulu kan ngekei sanepan kabeh. Iya, Ya, karena itu. belum cukup umur jadi, Iya. malah tambah bingung aku. Di samping sebenarnya di sini itu pelajarannya bukan cukup umur kan. Ya, Kalau kita terus mencari simbol tadi itu, sanepan itu, nanti lambat laun dia akan bisa menemukan. Jadi yang digembleng itu bukan umurnya, tapi kedewasaan rasanya. ya, betul. Itu loh. Kedewaan rasanya ini loh. Lah saiki kon golek gali kangkung, Kang. Padahal jenenge kangkung ku mbok diketok kaya apa tetep Bolong. ono galihe. Tapi suruh mencari. Iku lho. Nang digali kangkung, padahal itu hanya sanepan. Ibaratnya simbolis. Kalau kita mau mencari di jagat raya nggak mungkin ketemu. Iya. Gitu loh. Gitu ya. Padahal gali kangkung yang disebut di situ adalah rasa, Kak. Gitu. Rasanya ya apa? Makanya rasa itu nek didelok itu kosong, Kak. Kalau dilihat, Kalau dilihat. tapi kalau dimasukkan, dirasakan, baru ketemu rasanya, Kak. Makanya sejatinya rasa itu nggak bisa kita lihat, sama dengan kita makan, Kak. Ya. Katanya Rasa pedas. Heeh. Apakah pedas itu bisa dilihat? Enggak bisa. Itu harus dirasakan. Nah, wah, aku mau rek ketemu ambek rasa kecut. Loh, aku luru dhewe jarene ngono. Tapi kadang aku ikut timbul pertanyaan Oh, iya. kan kene ngomong rasa ya. Hmm. Jadi rasa memang nggak bisa dibabar. Hmm. Jadi rasa asin, pedas apapun rasa itu nggak bisa dibabar. Lah iso babar rasa kurang canggih Tuhan gitu loh Iya, kan. iya, iya. Nah, terus kadang aku kan mikir, si ojo rasa pedes sih podo ora mbek lihat. Kene kan pedes ya. Ya, Kan kayak gini yo. Nek sampean pedes kayak opo kan kayak iso njabarno gitu. beda tetap. Beda ya. Beda. Karena rasa itu untuk diri pribadi kan.
Makanya nggak bisa digambarkan. Pedesnya sampean sapiro, pedesku sapiro nggak bisa dibandingkan. Itu loh hebatnya kan. Tadi kita merasakan podo-podo pedesnya tapi tidak bisa membandingkan. Tidak nggak? bisa membandingkan. Berarti- Sama-sama merasakan. Saya ki ide tuku yo mie yang level Ini, 3. ya, level 3. Coba podo-podo level 3 nih. Tapi pedes sampean sing sampean rasa nambe aku lak beda. Tapi tidak bisa dibandingkan. Dibandingkan. Ya apa rasane pedesnya mau Kang? Sing telu. Nemen jadi ini kan. Padahal aku yo level 3. Iya. Nggak bisa dibandingkan toh. Tapi rasanya podo pedesnya kan. Canggih, Ros. Canggih kan? Nah, itu yang harus kita cari. Karena kalau kita sudah mau masuk ke rasa, iki nggak peduli umur sebenarnya. Yang dituntut adalah kedewasaan rasanya. Makanya rasa kudu ketemu rasa. Contoh, kalau kita logikakan, kalau kita mau bersetubuh dengan istri, nek nggak rasa ketemu rasa nggak akan jadi. Itulah. Dan apa yang dicarikan? Padahal ini kan adu rasa, ya kan? Setelah kita satukan manunggal rogo ambek rogo kok podo-podo ngrasakno rasa bisa diungkapkan rasanya ya apa mode pasti jawaban mek nikmat tapi nikmatnya kaya apa gak bisa digambarno lah sing wedok takon nang awake dhewe Kang ya apa parasane Ya. nek gak nikmat puas tapi suruh menggambarkan gak bisa inilah hebatnya. Padahal wis disatukan dengan rasa. Rasa itu lambarannya kasih sayang. Gitu lah. Jadi kalau misalnya omongan olah rasa itu bagaimana? Ini masih mencari kok. Jadi olah rogo, olah rasa. Jadi ini masih mencari belum ketemu ke rasa sejatinya. Karena olah rasa ibaratnya tadi itu loh. Kecut, pahit, getir, ini kan olah. Kita mengolah sakpiro si pedese, sakpiro kecute, sakpiro legine. Nanti ketemu pasnya ya. Nah, Baru nikmat. di sanalah ini kita suruh mengumpulkan. Tadi olah di sini kok, itu laku ngumpul. Contoh kita mau mengolah bahan menjadi kue, kan kita mengumpulkan bahan Bahan-bahan. untuk diolah. Logika enggak? Nah, bahan-bahan yang kita kumpulkan itulah olahnya. Hasil dari olahan kita jadi kue. Coba kon ngerasakno sampean. Kita kan merasakan setelah olah Olah jadi. adonan tadi itu jadi kue. Ya apa? Endi? Enak. Ya apa kok? Tetap enak. Tapi ya apa enak kan gak ero kan. Seberapa enaknya kan mesti nggak tahu. Nah, makanya kalau sudah kerasa itu tidak bisa dibanding. Tapi ketemu nih podo. Sama dengan kita mencari Tuhan. Apakah kita mencari Tuhan bisa dibandingkan? Padahal mencari satu. Tapi kenapa tidak bisa dibanding? Ya kok iku mau kan? Iya. Nah, itu. Tapi ketemunya sama kita sama-sama mencari Tuhan dengan jalan yang berbeda secara olah rasane nang ngene kan. Itu. Masa aku nek ketemu Tuhan, oh gak iso. Aku ketemu Tuhan dengan jalanku seperti ini. Memaksakan kau Wijaya kon padha ambek aku ya ndak bisa. Itu lah. Sama dengan rasa tadi itu. Gitu. Tapi ketemunya kan sama-sama mencari Tuhan dengan jalan yang berbeda. Tadi di sini sebenarnya tidak ada perdebatan. Apa sih yang harus diperdebatkan? Nggak bisa diperbandingkan. Oh nggak bisa diperbandingkan. Oh cuman nang Tuhan rang rasa loh kan nggak bisa dibanding. Podo-podo level telu nih pedes ya coba. Ya. Nah di situ loh. Di sini dewe akhirnya mengerti itulah kedewasaan rasa. Sama dengan kalau umur belum dewasa, belum mampu memimpin satu perusahaan yang nggak mungkin akan diserahkan. Iya. Kalau dia sendiri belum mampu, belum dewasa secara pikiran, kan nggak mungkin loh. RP perusahaan itu diserahno anak sing
senengane dugem. Iya. Ya toh? Pasti ada proses. Nah, paling kalau bapak ngenteni matenge dewasane pikirane anakku nang ndi. Kan ada toh. Lah yang susah kan kedewasaan tadi itu. Makanya kenapa arti baku dari kedewasaan adalah Dewa. hanya ke dan an di belakangnya. Jadi kata dasarnya itu dewa. Apakah dewa yang sesuai dengan agama orang dulu? Bukan itu. Karena dewa sendiri tidak ada yang tahu seperti apa. Nah itulah. Betul nggak? Sama dengan kita. Kalau kita sudah ketemu dengan kedewasaan, iso nggambarno kan. Dewasa rasaku koyo apa? Kedewasaan pikirku koyo apa kan nggak bisa. Nggak bisa kita gambarkan seperti apa. Itulah tingkat dewa yang tertinggi. Ya kedewasaan tadi. Di diri kita Di sendiri. diri kita, makanya kenapa para dewa itu tempatnya di paling tinggi. Coba kita masukkan ke dalam diri kita toh. Apa nggak kurang tinggi kedewasaan pikiran? Apa nggak lebih dalam kalau dimasukkan ke kedewasaan rasa? Makanya dewa itu sudah tinggi mlebune nang zaman kahyangan. Ilmu tertinggi ya Kang ya. Saktiya kaya apa itu masih kalah dengan selamat. Selamat ya. Ya, itulah puncak tertinggi segala ilmu kan. Itu hanya keselamatan. Sedangkan sing jenenge selamat lu gak harus selamat itu. Iku kan aneh kan. Wis jenenge ragane selamat tapi dek lu gak harus keselamatan lho. Iku lho. Dan anehnya, nah, untuk kita mencari keselamatan ya, paling bisa kita lihat ono wong selamatan kan. Nggih tumpengan. Apa yang diinginkan? Ya tetap keselamatan. Iya.